dia mengatur partainya, cara-cara dia dari penjara. Oh, mengatur partai ini. Oh, di dalam penjara. Pakai telepati. Pertama, setiap ditutup jam 6 malam, saat ditutup, kita memulai diskusi sampai jam 10. Biasanya kita dengerin radio BBC. Kok bisa sih? Ya, kita ada radio kecil. Saat besukan 2 kali seminggu, biasanya kita bertemu dengan teman-teman yang besuk. Dan dari sana, kita memberikan masukan-masukan. Mudah ya Mas tergoda ya untuk yang gitu-gitu. Iya, dan mereka juga perlu perlindungan kan yang baru ini, perlu perlindungan keamanan, mungkin juga dari segi ekonomisnya pasti ada jual beli imbal baliknya begitu. Jadi ada prostitusi juga di dalam. Ada. Saya nggak tahu apakah itu sampai pada tingkatan membayar seperti itu tidak, Ya, tapi ya perlindungan aja itu itu sudah sebuah. Kamu bisa bayangin Gus, kalau yang masuk itu dalam tanda petik atau tidak waria. Karena dia posisinya, postur tubuhnya dia udah gay ya. Iya. Cowok kan masuk di sana, wow, itu kayak dapat durian runtuh. Tapi dengar-dengar fasilitas kayak mesin tik nggak boleh, segala macam nggak boleh. Tapi obat-obatan boleh ya? Drugs maksudnya. Nggak boleh. Semuanya tidak boleh. Bisa di dalam. Nggak boleh tapi bisa di dalam. Bisa didapat. Gitu. Lebih aman, nggak ada bisa didapat ya. Oh nggak ada gerbang. Nggak ada rahasia Bu ya. Oke. Biasa terjadi razia kalau pembagian jatah dengan petugasnya nggak adil. Sempat jadi bandar juga nggak ya? Ini kita bandar buku aja di sana. Jangan bongkar rahasia nanti malah digerebek. Kita lagi rajin digerebek. Muncul TV digerebek habis itu. Sebentar. Ini untuk pemirsa yang ada di rumah dan mau ikutan, kita akan buka line biar mereka bisa ngobrol langsung kalau pengen tanya macam-macam sama kedua bapak yang ada di depan. Dan untuk Jakarta silakan telepon ke 3914601. Untuk yang ada yang di daerah 3914603. Silakan telepon sekarang dan bisa bincang-bincang langsung dengan Mas Wendo atau Mas Budi dan bisa tanyakan kehidupan malam di dalam penjara. Malam loh. Ngomong-ngomong malam, Uges suka merenung di malam hari. Kalau Mas-mas di penjara, Uges nggak ngebayangin deh. Soalnya Uges punya fobia ya. Kalau fobia terus malam hari di dalam penjara gitu, penyakit apa yang muncul Mas kalau malam takut? Saya artikan malam itu tidak harus malam secara fisik, fisik, tapi malam juga dalam artian kegiatan yang tidak terang-terangan. Itu ada menyelundupkan buku kalau kami ya. Kami nggak menyelundupkan obat, menyelundupkan buku, jam 6 udah malam, menyelundupkan dokumen, ya segala macam. Oke. Ini ada yang masuk jadi? Halo? Oh belum, oke. Menyelundupkan buku malam itu juga kegiatan malam namanya? Enggak, malam artinya gelap ya. Oh gelap. Oh iya yang hiding pokoknya ya. Oke, kita coba dulu. Halo? Halo? Ya, boleh keras sedikit, Pak? Halo. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Tri. Maaf? Tri. Bapak Tri? Iya. Di mana Bapak Tri? Di Parung Bogor. Di Parung? Iya. Oke, Pak Tri mau bertanya silakan sehubungan dengan kehidupan malam di penjara. Silakan. Oh iya. Saya mau tanya sama Pak Jatmika. Boleh lebih keras sedikit, Mas Budi ya? Mas Budi. Bagaimana dia mengatur partainya, cara-cara dia dari penjara. Oh, mengatur partai ini. Oh, di dalam penjara. Pakai telepati. Pertama, setiap ditutup jam 6 malam, saat ditutup, kita memulai diskusi sampai jam 10. Biasanya kita dengerin radio BBC. Kok bisa sih? Ya, kita ada radio kecil. Saat besukan 2 kali seminggu, biasanya kita bertemu dengan teman-teman yang besuk. Dan dari sana, kita memberikan masukan-masukan yang sifatnya strategis tentunya. Kalau yang lapangan kita nggak tahu situasi. Itu main malam juga tuh ya? Ya kita tentunya harus sembunyi-sembunyi untuk itu. Dan untuk mengasah terus analisa politik kita membaca buku, membaca koran terus-menerus. Dapat fasilitas buku ya Mas? Enggak, itu kita selundupkan dari pembesuk, pengunjung. Bisa dimasukkan. Gimana sih penjara? Kok semuanya bisa diselundupin? Jadi bingung. Lama Mas Wendo pasti nyelundupin cewek deh. Penjara Indonesia. Oh penjara Indonesia ya. Oke, Bapak Tri itu tadi jawabannya. Tutup berpolitik di dalam penjara dengan selundupan. Terima kasih udah telepon. Oke, saya tunggu telepon berikutnya. Sudah ada? Halo? Halo? Oke, mungkin ya ini kita langsung aja. Ini kayaknya semangat yang mau nanya. Halo? Ya, halo? Ya, halo. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Sukendro. Pak Petro? Sukendro. Oh, Sukendro. Maaf. Pak Sugendro. Oh, maaf ya. Di mana Pak Sugendro? Di Kemayoran. Di mana? Kemayoran. Di Kemayoran. Silakan Pak Sugendro. Enggak, Kemayoran memang ada LP-nya.
Itu kenapa sih Enggak, jadi cari nanya, temen sih Mas nanya. Wendo? Oke, Iya, Pak ya Sugendo, pertanyaannya Pak. silakan. Halo, Ya silakan pertanyaannya Pak. mau tanya itu mengenai masalah seks. Seks, lebih keras dikit. Seks Pak, jangan seks. Ya, seks. Nggak kedengeran Pak, boleh ya boleh bicara. Bagaimana Bapak mengalihkan seks itu bagaimana? Bagaimana cara Bapak mengalihkan seks? Ya, Tadi udah ya. Halo? ya mengalihkan seksnya bagaimana? Oh oke. Terima kasih ya Pak ya, sudah telepon, coba kita akan tanyakan sama Bapak di sini. Mungkin tadi sudah dijawab ya, Sudah, mengalihkannya. Kalau saya nggak salihkan ya biarin aja lah. Oh. Oke. Kan bisa kita alihkan seperti tadi, membaca atau olahraga. Ini paling 2-3 hari kita alihkan. Lama-lama ya biarin aja lah, biologisnya begitu. Ngapain sih ditahan-tahan? Tapi memang gitu. kesulitan itu sangat nampak yang saya tahu tuh dari mereka yang sudah menikah, udah masuk penjara ya. Iya. Yang sudah pernah punya pengalaman seks. Oh iya, Iya, karena iya. kecanduan biasanya ya. Ya. Dengar-dengar nyandu memang. Dengar-dengar. itu Katanya, gosip. saya juga belum pernah coba soalnya. Oke lah pemirsa di rumah, saya masih tunggu telepon-telepon Anda untuk bertanya. Aha. Dan sekarang saya mau tanya lagi nih, kalau di dalam penjara ada peraturan-peraturan yang tadi dapat fasilitas, gak dapat fasilitas, tapi sampai kita ketahuan membuat sesuatu, ada nggak punishment-nya? Terutama malam ya, misalkan harus jam tidur, disenterin apa gimana? Iya, ya punishment-nya yang terberat di sana itu istilah, saya nggak tahu istilahnya apa itu, dapat letter F gitu lah. Pasti itu ada bahasa apa. Masuk gitu. sel. Ada masuk sel khusus Kemudian yang dikirimkan tertutup ke kemudian. sel, ya itu ngeri juga itu. Ya. Pernah Ada sel nggak? isolasi ada. Pernah dapat? Saya belum, nggak tahu, Bung Wendo. Saya baru datang itu udah masuk sel isolasi dulu kan kurang aja. Tapi benar Bikin salah Oh, ya. apa? Hah? kasus saya ini kan biasanya politik gitu ya. Kegiatan politik selnya ada sendiri. Heeh. Narkotika selnya ada sendiri. Mm. Pembunuh selnya ada sendiri. Kasus saya nggak ada temannya. Ya udah masukin sel isolasi dulu aja. Belum ada raknya, kalau beli Belum buku ada di toko raknya. buku raknya belum ada. Tukang bom ini juga barangkali begitu. Mau udah ditangkap tempatnya belum ada. Lepasin lagi aja dulu. kali. Kenapa kalau Mas Wendo ditaruh di sel khusus, kalau yang bikin bom itu biarin dulu Masih berkeliaran? mending kalau dimasukin keluar luar negeri nggak pernah dimasukin, jangan kan dimasukin, Nah, ketangkap aja kan? nggak pernah. Nah, Nggak, Iya, soalnya yang memang tadi ngajuin proposal untuk bikin raknya soalnya itu gini, di selnya nggak dapet. soalnya gini polisi Ya. lebih berani nolak perintahnya Gus Dur ketimbang nangkap yang dituduhkan oleh Gus Dur gitu kan. Oh. Ya kan? Polisi Polisi. takut sama yang mau ditangkap ketimbang sama Gus Durnya nih. Enggak, Oke. nangkep tukang bom belum tentu diberitakan polisinya. Nangkep polo gitu kan beritanya gede-gede. Makanya Nangkep saya hati-hati. gitu beritanya gede. Iya. Ya, mending nangkepin yang gini-gini Nangkepin aja. selebriti lebih Iya, gampang. lebih gampang. Boleh nggak Mas Wendo sama Mas Budi kasih pesen sama mereka tentang kehidupan malam di penjara, sama mereka yang belum pernah ya, yang awam kayak Uges belum pernah ke penjara, belum pernah ngerasain dan ngelihat langsung. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat mereka. Enggak, jangan pernah merasakan itu dan jangan membayangkan juga jangan. Saya kadang-kadang berpendapat begini, Hugas. Penjara itu seperti usus buntu aja. Dia ada di dalam perut kita, dalam kehidupan kita. Kita hanya berurusan kalau dia tiba-tiba ada yang nyangkut kita di situ. Selama itu nggak pernah terpikir pun nggak apa-apa. Nggak bagus lah penjara itu udah. Dibayangkan kita bersimpati dengan orang di penjara karena mereka menderita, karena mereka nggak punya kebebasan dan lain sebagainya, good. Tapi kalau membayangkan atau apa enggak lah. Yang bisa bersimpati dengan mereka itu satu orang yang mulia hatinya dan orang kayak saya, kayak Budiman ini, hanya karena pernah di dalam aja lalu oh iya ada Empati kehidupan ya, begini, iya empatinya ada. Satu mungkin Kalau yang Budi, yang di luar belum pernah di penjara, jangan berpikir atau jangan berkeinginan untuk masuk penjara. Ya. Tapi sekali masuk penjara dan belum mendapatkan vonis, jangan sekali-kali menghitung hari akan berapa hari lagi saya akan bebas. Ya. Anda akan gila. Ya. Jangan pernah menghitung hari Anda kapan Anda akan bebas. Ya. Jadi yang lagi ditahan ini bisa lama banget dong ya. Ya. Anggap saja Oke. kita jalan di lorong yang gelap dan Ya. nikmati sajalah itu. Oke, pemirsa di rumah, berbicara tentang kehidupan malam hari di dalam penjara, semuanya Tapi kita malamnya penjara itu jam 6 udah malam kita Udah udah masuk malam, kamar. jam 6, ya. Lihat langit itu aja, wah cita-cita bener langit malam kayak apa. tutup ya Mas Wendo. Kalau udah suruh ngomongin penjara nggak ada habisnya, kayaknya habis ini juga mau di brief sampai jam 5 pagi tentang penjara. Tapi ngomong-ngomong tentang kehidupan malam di dalam penjara, kita bisa melihat hikmah dari yang diambil oleh Mas Wendo dan juga Mas Budi, bahwa meskipun kita ada di dalam sana, atau mungkin Anda punya keluarga yang ada di dalam sana, ajaklah mereka untuk berpikir positif dan melakukan hal-hal positif untuk menghindari pikiran-pikiran yang tidak sepantasnya hadir, apalagi menunggu hari-hari kapan kita boleh keluar. Semoga tidak ada anggota keluarga Anda yang masuk dalam penjara, dan kalaupun ada yang masuk dalam penjara, semoga bukan karena salah ketok palu.
Oke, baik. Tiba saatnya saya mengajak Anda sekarang untuk ketemu dengan Putri Malam. Di penjara nggak ada. Nggak ada. Adanya cuma di angin malam. Oke, kita kasih tepuk tangan yuk buat Putri Malamnya Uges yang cantik itu. Iya.